Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya IKD Agus Sunardi SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Latambaga, Kelurahan Kolakasih, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor induk mahasiswa A931220019. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 9D SMP Negeri 2 Latambaga dengan materi pokok teks cerpen. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Coba semangat? Semangat. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Sehat. Sehat, iya betul. Tetap semangat. Tetap semangat dan diberikan berkah, kelancaran, Lindungan. sampai akhir pelajaran. Siapa yang bantu Bapak doa? Ini doa? Oh, silakan Anda Aniti. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa baik. Doa selesai. Oke, baik. Sekarang Bapak Guru absen ya. Jadi yang Bapak sebut tolong ajukan tangannya. Andika, Dirpo. Andini Rukmana, Hadir Pak. Andi Musahullah, Dirko. Arga Priyatna, Dirpo. Dina Sri Lestari, Fahril Murdiansyah, Hadir Pak. Ajria Asri, Hadir Pak. Jadwal Safni, Hadir Pak. Kiki Pertiwi, Hadir Pak. Mulyana Ananta, Hadir Pak. Muhilham Akbar, Hadir Pak. Musarif, Musdalifah. Sisi. Di sini kemana ini? Ada perempuan. Ada keperluan. Baik. Nurul Rizki, Hadir Pak. Putri Sila, Hadir Pak. Rizky Amalia, Hadir Pak. Ridwan Basri, Hadir Pak. Rifka Abilia, Hadir Pak. Cynthia Sari Pratiwi, Raya Lutfia, Hadir Pak. Talita Karina Inuba. Sakit ya? Sakit. Ada keterangannya ya. Widya Ramadhani. Hadir Pak. Oke. Ada yang belum sebut? Harap. Sudah semua ya? Sudah. Oke, baik. Selamat semangat. Kita menyanyi terlebih dahulu. Baik ya? Menyanyi terlebih dahulu. Siapa yang membantu Pak Guru menjadi dirjen? Saya Pak. Silakan nanti di depan nanti di sini. Oke, 1, 2, 3.
Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya pada pertemuan sebelumnya? Ada Pak. Ya, silakan. Ananda Raya Tentang cerpen Pak. tentang cerpen. Masalahnya Pengertian cerpen. pengertian Cerpen. cerpen. Ada yang lain? Siapa? Silakan. Ciri-ciri cerpen, Pak. Kalau pengertian cerpen, cerpen itu apa? Saya Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Cerita pendek yang alurnya juga pendek. Cerita pendek yang alurnya Pendek. pendek. Ciri-cirinya seperti apa? Terdiri atas 1000 sampai 1600 sampai 10.000 kata. Iya, di antaranya itu terdiri dari 1.600 sampai 10.000 kata. Bagus ya, masih diingat. Hari ini kita belajar KD 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menemukan unsur pembangun dalam cerpen. Yang kedua, menganalisis unsur intrinsik yaitu tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Jadi, alur pembelajaran kalian hari ini yaitu nanti kalian akan berbentuk kelompok, ya. Kalian nanti akan berbentuk kelompok. Setelah itu nanti Bapak akan bagikan LKPD. Ya, setelah kalian berbentuk kelompok, Bapak akan bagikan LKPD. Nanti kalian menganalisis tentang LKPD yang Bapak bagikan. Paham ya? Sebelum kita masuk ke alur inti, coba perhatikan di depan. Teks cerpen. Ya, apa itu cerpen? Tadi sudah tahu ya. Coba satu orang bisa bacakan? Silakan. Ya, ambil. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Ya, cerpen itu pendek, jelas, dan ringkas. Baik, ya. Kali ini kita belajar unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen, kita perhatikan Bapak jelaskan sedikit. Unsur pembangun cerpen di sini ada dua. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Sedangkan unsur ekstrinsik kebalikannya unsur intrinsik. Intrinsik yaitu unsur yang membangun dari luar cerpen. Jadi yang kita bahas adalah di sini unsur intrinsik. Jadi nanti unsur ekstrinsik nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Unsur intrinsik di sini ada 6. Ada 6 ya. Yang pertama tema. Yang kedua tokoh dan penokohan. Yang ketiga latar. Yang keempat alur. Yang kelima sudut pandang Dan amanat. Coba jelaskan sedikit. Tema. Tema di sini adalah ide pokok, ya, ide pokok yang menjadi dasar dalam suatu cerita. Ya, tema itu ide pokok pembahasan. Ya. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Di sini berbeda antara tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu adalah pelaku, orangnya. Kalau penokohan, watak, ya, atau karakter. Jadi tokoh adalah orang, sedangkan penokoh adalah karakter. Siapa orangnya dan siapa dan apa wataknya. Seperti itu nanti ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu latar atau biasa disebut dengan setting. Yaitu unsur ini mengacu pada 3. Yang pertama, waktu, suasana, dan tempat. Jadi latar waktu, suasana, dan latar tempat. Waktu menunjukkan bisa pukul, bisa sore, siang, pagi, malam, subuh,
marah, ya, mengecewakan dan lain sebagainya. Kalau tempat ya sudah jelas ya, di sekolah, di rumah, ya, di kebun dan lain-lainnya. Alur. Di sini alur ada 3 sebenarnya. Bapak tuliskan juga. Di sini ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Alur maju menggambarkan cerita itu runtut dari awal sampai akhir. Mundur, ya, mengingat masalah. Nanti di alur gabungan baru kadang-kadang dia maju, kadang-kadang dia mundur. Gitu ya. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Amanah. Amanah kita apa? Moral yang ingin disampaikan. Oke, baik. Jadi di sini kalian nanti akan menyimak sebuah video. Jadi nanti kalian menggambarkan sedikit ya tentang video itu. Jadi tolong diperhatikan dengan baik ya. Ini videonya keren. Kalian sedih nanti. Oke? Fanny adalah teman sekaligus sahabat rumahku waktu kecil. Kami berteman sejak aku pindah tepat sebelah rumahnya dan menjadi tetangga. Kami pun selalu bermain bersama. Dan kedua orang tua kami juga bersahabat. Fanny adalah salah satu orang terdekatku, orang yang selalu ada ketika aku sedih maupun senang, dan selalu mengerti aku. Sebab itu aku sudah menganggap Fanny seperti kakakku sendiri. Kami selalu bersama-sama saat malam saja. Kami juga memiliki hobi yang sama, yaitu bermain dan membaca. Ketika sudah memasuki bangku dasar, kami pun disekolahkan di satu sekolah. Setiap pagi kami selalu berangkat sekolah bersama, dan begitu juga pulang. Setiap pulang, kami selalu singgah di toko buku, hanya untuk membaca series komik kesukaan kami. Tetapi saat masuk SMP, aku pun harus pindah ke Jogja, karena ayahku adalah seorang polisi. Jadi wajar saja bila kami sering sekali berpindah kota. Rasanya sangat sedih karena harus berpisah dengan Fanny. Air mataku menetes saat aku memeluk tubuh sahabatku itu dan mengucapkan kata perpisahan. Aku mengingatkan Fanny untuk terus saling mengirimkan kabar. Air mataku pun semakin deras ketika sudah meninggalkan Fanny untuk pergi ke bandara. Baru saja 2 bulan aku pindah di kotaku yang sekarang. Tetapi rasanya sudah sangat kangen dengan Fanny. Dan semenjak tidak ada Fanny, hari-hari terasa sangat sepi dan tidak seceria dulu. Aku sudah mempunyai teman-teman baru di sekolah dan di rumahku. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan Fanny. Rasanya ingin sekali aku kembali ke Bandung agar bisa bersama dengan Fanny lagi. Fanny memang tidak pernah lupa untuk mengabari aku tentang keadaannya di sana. Setiap hari dia selalu SMS dan menelpon aku. Aku sangat bahagia bila menerima SMS atau telepon dari dia. Hari-hari terus berlalu. Tidak terasa waktu begitu cepat. Aku pun sekarang sudah lulus di tingkat SMP dan sudah 3 tahun meninggalkan Fanny. Dan di sini aku juga bertemu dengan lelaki yang sangat baik dan kami telah menjalin hubungan lebih dari setahun. Namanya adalah Bagas. Dia adalah orang yang menemaniku ketika kesepian dan selalu menghibur aku ketika sedang sedih bila kangen dengan Fanny. Aku sangat bahagia karena lusa aku akan pergi ke Bandung untuk menemui Fanny. Aku sangat tidak sabar menunggu hari itu. Hari itu adalah hari yang paling kutunggu sejak 3 tahun yang lalu. Aku pun telah mempersiapkan semua kado yang sangat spesial untuk sahabatku itu. Karena kita
kita berjanji akan saling tukar-menukar kado ketika bertemu. Lusa telah tiba. 24 Mei, tanggal itu adalah tanggal kesepakatan aku untuk bertemu dengan Fanny. Di ini aku bangun lebih awal. Walaupun aku hanya tidur 3 jam, tapi rasa ngantuk pun hilang begitu saja. Ketika mengingat bahwa hari ini aku akan menemui Fanny, aku segera mandi dan mempersiapkan semuanya. Aku sedikit terburu-buru karena jam 7 pesawat kami akan berangkat, dan aku takut akan ketinggalan pesawat. Jam telah menunjukkan pukul 6.30. Aku bergegas turun ruang tamu untuk menunggu Bagas. Aku berusaha untuk menelpon Fanny, tapi aku tidak mengerti mengapa selama hampir seminggu Fanny tidak pernah sekalipun membalas pesanku. Tapi aku tidak pernah memikirkan hal apapun, karena aku yakin hari ini aku akan bertemu dengan Fanny. Saat aku sedang berusaha menelpon Fanny, aku pun mendengar suara mobil Bagas, dan ternyata Bagas telah di depan rumahku. Aku pun segera keluar untuk menemui Bagas, dan orang tuaku juga turut keluar bersamaku. Tapi ada satu hal yang membuatku bingung. Saat aku ingin berpamitan dengan orang tuaku berkata, "Nah, apapun yang akan kamu lihat di sana, kamu harus bisa menerimanya. Kamu harus yakin ini semua sudah salahnya." Aku sungguh tidak mengerti apa maksud dari perkataan orang tuaku itu. Tapi, aku tidak membahas itu, karena yang ada dalam pikiranku sekarang hanya ingin bertemu Fanny, sahabatku. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Akhirnya aku sampai di kota Bandung, dan sebentar lagi aku akan sampai di rumah Fanny. Betapa terkejutnya aku karena saat aku sampai di depan rumahnya Fanny, aku melihat banyaknya orang-orang di rumahnya, dan tertancap bendera berwarna kuning di depan rumahnya. Aku segera berlari masuk ke dalam Fanny. Aku tidak bisa menahan air mataku yang terus menetes saat aku melihat sebuah tubuh terbaring kaku dengan tertutup kain putih dan dikelilingi orang banyak sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan ternyata itu adalah tubuh Fanny, sahabatnya. Sejak umur 7 tahun Fanny menderita penyakit kanker otak, tapi dia tidak pernah mau menceritakan itu semua kepadaku, karena dia tidak mau masa kanak-kanaknya dihiasi dengan kesedihan. Dia selalu menutupi rasa sakitnya dengan canda tawanya. Air mataku semakin deras mengalir saat aku mendengar semua pernyataan orang tua Fanny. Bagas yang ikut mendampingiku berusaha menenangkan aku, dan aku baru tahu ternyata orang tuaku telah terlebih dahulu mengetahui semuanya. Tapi Fanny meminta untuk menutupinya dariku. Aku sangat kecewa. Kenapa semua orang membohongi aku? Kenapa semuanya harus dirahasiakan dariku? Bagas pun turut menenangkan aku. Akhirnya aku berusaha untuk bisa menerima penjelasan mereka. Setelah orang tua Fanny menjelaskan semua, mereka memberikan aku untuk tidak bisa ada di depan mereka. Ini aku tidak pernah berniat untuk mencintai. Aku hanya ingin masa kecil kita diwarnai dengan kebahagiaan, bukan kesedihan. Terima kasih karena kau telah membuat masa kanak-kanakku berwarna. Aku ingin kau bisa terbiasa bermain dan menghabiskan masa remajamu bersamaku. Aku sangat bahagia bisa mempunyai sahabat kecil seperti itu. Sahabatku, aku mohon jaga orang tuaku dan jaga adik-adikku. Aku juga menitipkan sebuah buku yang berisi semua perjalanan persahabatan kita. Tolong jaga buku itu, dan juga jika kamu kangen denganku, kau tinggal membaca buku itu kembali dari sahabatmu. Ya, bagaimana? Sedih ya, sedih. Bagaimana video cerpennya?
Tidak Andi ini kenapa bisa menangis? Iya. Iya. Ada yang bisa coba angkat tangan? Apa yang kamu lihat dalam video? Silakan. Ya mungkin ini terharu ya, karena cerpennya itu ya, mengundang kesedihan ya. Oke, ada yang tahu apa isinya? Singkat saja. Yang Widya tentang persahabatan. Iya. Temanya di situ tentang persahabatan. Tokohnya siapa? Fani. Silakan Ilham. Fani. Fani, siapa lagi? Bagas. Bagas. Baik, sekarang kalian akan membentuk kelompok ya, sesuai dengan kelompok pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas tentang LK yang nanti Bapak bagikan. Paham ya? Dalam pembagian kelompok tolong teratur dan tertib. Silakan membentuk kelompok seperti kelompok yang pertemuan sebelumnya. Bapak akan bagikan LKPD, nomor kerja peserta didik ya. Nanti Bapak akan jelaskan setelah pembagian ya. Oke, ya perhatikan dulu. Di sini Bapak akan bagikan LKPD. Di sini ada identitas kelompok, ya. Kalian tulis nama kelompok, ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Tulis. Terus tulis juga anggotanya siapa namanya? Ya. Setelah itu petunjuk kerja kalian baca. Petunjuk kerjanya seperti apa dibaca, diperhatikan. Setelah itu kalian baca teks cerpen. Di sini ada namanya teks cerpen. Setelah membaca teks cerpen, kalian mampu menganalisis unsur intrinsik. Jadi analisislah unsur intrinsik dan tuangkan ke dalam kolom yang kosong ini. Paham? Nah, setelah itu kalian kerjakan dengan baik. Tolong diskusi dan kerjasama yang baik. Dipersilakan. Anak selesai? Oke, sekarang coba kalian berdiri dulu, cari tempat kosong. Berdiri. Ya, cari tempat kosong ya. Sampingnya boleh ada sini semua. Oke, ya perhatikan. Ini permainannya begini. Main semut gajah. Ya, main semut gajah. Ketika saya mengatakan semut, kamu bilang kecil. Tapi tanganmu kecil. Kalau saya bilang semut, kecil. Kalau saya bilang gajah, besar. Sebaliknya. Tapi kamu bilang besar, tapi tanganmu begini. Saya ulangi. Kalau saya bilang semut, kecil. Gajah, besar. Oke? Jadi nanti kalau saya tunjuk semut, oke? Siap? Sekarang nyanyiannya begini. Satu, dua, tiga.
1, 2, 3. Gajah. Masuk di sana. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Di sini hijau, ya. Di sini hitam. Di sini hijau, di sini tangannya seperti ini. Enggak, ini satu. Ini satu. Oke, ini. Jadi nanti ketika saya mengucapkan hijau, kamu pukul ini. Nah, tapi kamu harus menghindar. Saya ulangi, kalau saya mengatakan hijau, kamu pukul, kamu harus menghindar. Kapan tidak menghindar, dia akan ke iya, ini hijau, ini hitam. Oke. Kamu harus menghindar. Kapan kena itu dihukum. Tapi ketika dia memukul tanpa disebut, dia akan kena ini. Oke. Hijau. Lagi 3 ronde. Baru 1 ronde. Hitam. Hitam. Lagi 1 kali. Kamu yang mukul ya. Hijau. Sekali lagi. Hijau. SDG kita sudah selesai. Ini waktunya kita berpresentasi memaparkan apa jawaban kelompok kalian. Oke, paham ya? Jadi kelompok yang mana yang ingin tampil duluan? Angkat tangan. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan semua anggotanya maju ke depan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya pada siang hari ini ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Sinta. Saya dari pertemuan kali ini saya ingin mempresentasikan dan membacakan hasil dari pembelajaran tersebut. Yang pertama bahas tentang tema melaksanakan pembelajaran online di masa pandemi. Yang kedua tokoh dan penulisan ada Pak Yanto, Lina, Hira, Nenek Hira dan Pak Lina. Terus ada latarnya ada Hira bersifat atau berwatak sombong dan angkuh, sedangkan Lina memiliki watak dari karakter penyabar. Terus ada alur, cerpen tersebut memiliki alur maju, tidak ada alur gabungan dalam cerpen tersebut karena tidak adanya cerita tentang masa lalu maupun cerita maju yang digabungkan dengan cerita masa lalu. Terus ada sudut pandang. Orang pertama adalah aku, karena menggunakan kata aku. Dan yang terakhir adalah amanah. Kurangnya ekonomi tidak dapat mematahkan semangat belajar bagi orang yang mungkin itu saja hasil presentasi kelompok saya. Jika ada salah dan betul kata dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Silakan kelompok 2. Silakan. Ada pesan moral dalam teks tersebut? Ekonomi tidak dapat mematahkan semangat belajar satu orang ke orang yang khusus. Ya, amanatnya itu ekonomi tidak mempengaruhi kemauan mematahkan semangat belajar. Puas ya kelompok 2? Ya, silakan kelompok 1. Ada lain? Ada yang lain bertanya? Silakan.
Dadah. Oke, silakan untuk kelompok 1, silakan ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu. Kelompok selanjutnya siapa? Yang ingin mempresentasikan? Ya, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman saya di dalam Madani, izinkan kami di sini, izinkan kami membacakan hasil kerja kelompok kami. Dan yang pertama ada tema. Temanya adalah belajar online di rumah dan melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokohnya di sini ada Dina, Muhammad, dan Dira. Untuk wataknya, Dina memiliki watak sabar dan Dira memiliki sifat sombong. Untuk yang ketiga, Lala. Tempatnya di rumah. Dan yang keempat, Alur, Makin, dan tidak memiliki alur sumber. Yang kelima, Pandang. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dan yang terakhir atau nomor 6, ada amanat. Kita harus bersemangat untuk mengikuti pelajaran meskipun dalam kondisi belajar jarak jauh, kita harus tetap semangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu. Silakan, siapa tahu ada kelompok yang lain ingin bertanya. Silakan. Anda ini kelompok 1 ya. Kasih keras ya. Apa yang menyebabkan keterbatasan ekonomi sehingga mereka sulit untuk belajar online? Kenapa mereka sulit belajar online? Silakan jawab. Pembelajaran melalui laptop atau smartphone. Sementara Nina tidak memiliki laptop atau smartphone. Ya, kelompok 3 mengatakan Lina tidak memiliki laptop dan smartphone. Bagaimana kelompok 1? Saya kurang puas Kurang pas. Kalau boleh menambahkan masukan, silakan. Bagus. karena ekonomi tersebut keterbatasan ekonomi tersebut karena pembelajaran dilakukan melalui laptop ataupun smartphone yang membutuhkan internet. Jadi masalah ekonominya di bidang internet seperti itu ya. Oke, sudah bagus. Kelompok 1 menambahkan internet dan kelompok 3 sudah menjawab. Silakan kelompok nomor 2. Apa peran Pak Yanto dan Nenek Dira dalam cerpen yang Anda bawakan? Ya, apa peran Pak Yanto dan Nenek Dira? Di dalam cerita tersebut, Hah? sekarang Nenek Dira dan Pak Yanto tidak diceritakan. Tidak cerita. Jadi saya tidak tahu perannya. Oh iya. Apa betul? Betul. Betul ya? Oke, puas. Oke, ada lagi? Tidak ada? Cukup? Ya, oke. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Silakan. Silakan kelompok 3. Presentasi dari kelompok 3. Kelompok siapa yang mau selanjutnya presentasi? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan saya bicaranya Levia dan teman saya. Kami ingin menyampaikan tentang kerja kelompok kami. Kita menganalisis unsur instinktif Jepet. Yang pertama tema.
untuk memberikan masukan kepada kelompok 2. Dipersilakan. Silakan kelompok. Ya, kelompok 1 silakan kelompok 1. Kasih keras ya suaranya. Diberitahukan dengan tegas bahwa pembelajaran harus dilaksanakan di rumah. Berarti seluruh aktivitas sekolah dilaksanakan di rumah. Sedangkan semua pembelajaran lain dilakukan menggunakan internet. Sedangkan Lina kesusahan untuk menggunakan internet tersebut. Apa yang harus dia lakukan agar pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dapat dia pelajari? Iya, bagaimana langkah Lina untuk mendapatkan internet itu? Oh iya, bagaimana langkah Lina? Silakan. Sudah 1 minggu sudah laptop desa menyediakan laptop dan paket gratis. Jadi Lina bisa menggunakan sesuai dengan jam pelajarannya. Oh iya, baik, karena kebetulan di kantor desa wifi-nya sudah terpasang ya. Menyediakan laptop dan Oke, laptop dan wifi gratis. Jadi Lina bisa Mengikuti pelajaran. bagaimana kelompok 1 puas? Puas. Oke, ada lain? Ada lagi? Silakan. Dadah, cukup? Cukup. Baik, silakan untuk kelompok 2 duduk kembali. Nah, kita simpulkan tentang presentasi dan diskusi kalian, yaitu yang pertama menentukan tema. Temanya apa? Tentang Pandemi. pandemi. Bisa. Yang kedua bisa pendidikan. Sudah bagus pandemi. Terus yang tokohnya Lina. satu. Lina. Lina. Ada yang lain? Payanto. Nenek Lila. Mamanya Lina. Mamanya Lila. Mamanya? Mamanya Lina. Alurnya? Maju. Alur. Maju. Alur kamunya enggak? Dia apakah dia menceritakan? Tidak ya. Dan maju. Oke, sekarang tugas kalian mengumpul LKPD-nya. Silakan. Ini Pak. Saya akan mengumumkan kelompok yang aktif. Ya, kelompok yang aktif dalam diskusi. Ternyata kalian semua aktif. Meskipun ada beberapa kelompok yang kurang bersemangat, tapi luar biasa kalian itu kelompok aktif semua. Ya, jadi Bapak tidak akan mengumumkan siapa yang paling karena Bapak lihat aktif semua. Jawabannya juga bagus. Jadi Bapak simpulkan sedikit tentang materi tadi, yaitu yang pertama kita mempelajari pengertian, terus ciri-ciri unsur dibagi menjadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi yang kita bahas tadi adalah unsur intrinsik. Ya, jadi dengan mempelajari itu kalian nanti bisa menganalisis atau mengolah informasi dari unsur intrinsik cerpen. Jadi pertemuan selanjutnya tetap kita akan membahas cerpen, tapi dengan subjudul yang berbeda. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas unsur ekstrinsik. Jadi kalian pelajari di rumah unsur ekstrinsik, nanti pertemuan berikutnya tinggal kita menggali. Paham ya? Paham? Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Akhir kata pelajaran hari ini cukup sekian. Tidak ada kata-kata Pak Guru salah, mohon di